Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasimu faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan, kita sama-sama muliakan yang telah berada di tengah-tengah kita, Menteri Guru Dr. Angus Haji Muhammad Yusuf Rasak MPD. Mohon izin, mohon kritik jika salah. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Asadiyah. Beliau juga adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Wajo. Jadi pada kesempatan malam hari ini di pengajian rutin Majelis Teritorial Mandiri, beliau akan menyajikan tentang problem solving, bagaimana pemecahan masalah, tentu menggunakan kacamata atau sudut pandang keislaman. Dan yang kami hormati Bapak Direktur LPK Wajo Teritorial Mandiri, Bapak Ibu pengurus yayasan Seperti beserta seluruh keluarga besar, pegawai, staf dalam lingkup yayasan Wajo Teritorial Mandiri, serta dari siswa atau mahasiswa magang yang juga sempat mengikuti kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih, dan untuk mengefisienkan waktu kita akan segera memulai pengajian rutin kita yang kami gelar di sini setiap malam Jumat. Seolah akan kami secara kontinu untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk efisiennya waktu, kepada guru tak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Direktur WIM, instruktur, mahasiswa, pegawai ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada saya dititipi harapan untuk mengisi dakwah Islamiyah malam hari ini yang telah tadi disebutkan topik, yaitu problem ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Firman Allah di surah Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana, sungguh-sungguh telah kami menciptakan manusia fi kabad, selalu dalam problem. Begitu manusia dilahirkan oleh ibunya, langsung ada problemnya. Apa problemnya? Ada semacam kabel ini tersambung dengan pusat yang namanya plasenta. Pusat tersambung dengan plasenta ini baru menempel di rahim ibu. Jadi begitu anak atau bayi dilahirkan, langsung membawa problem. Problemnya apa? Pusatnya menjadi panjang, ya panjang. Begitu
bayi lahir langsung ada petugas, mungkin bidan, mungkin petugas kesehatan, langsung memotong plasenta itu, sehingga selesailah problemnya itu. Ya, itu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, adakah di antara kalian tidak punya problem? Ya, tidak ada yang naikkan tangan, berarti semua memiliki problem. Ya. Dan yang paling banyak problem dihadapi adalah nabi, para nabi. Ya, para nabi. Asaddul bala al-anbiya. Problem yang sangat hebat yang ditimpakan kepada para nabi. Setelah itu ya para wali. Kalau kita membaca sejarah para nabi, maka kita temukan betul-betul problem yang dihadapi mereka itu, Masya Allah, luar biasa. Contohnya Nabi Nuh. Problemnya apa? 950 tahun mendakwakan misi ya yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas yang menyampaikan kepada umatnya, tetapi tidak cukup 100 yang mengikuti, sehingga ya Nabi Nuh itu sudah putus asa kayak atau merasakan kesulitan, jadi berdoalah. Sehingga terjadi ya tsunami yang paling hebat, tidak pernah ada terjadi seperti itu. Ya. Nabi Yunus alaihissalam, ya problemnya apa? Seperti tadi itu, umatnya ya membangkang, akhirnya meninggalkan umatnya. Lalu seperti itu. Nabi Ayub, problemnya apa? Semua binatang ternaknya mati. Ya. Anaknya meninggal dunia. Sampai kepada ditimpa sakit. Belum pernah ada orang kena penyakit seperti itu. Ya. Tetapi Masya Allah, melalui doanya, Anni masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Sungguh-sungguh aku ini ya merasakan kesulitan. Tadi disampaikan mati ternaknya semua, anaknya meninggal semua, kemudian ditimpakan penyakit, lalu istrinya ada yang berkata, saya kira kamu nabi, doa nabi itu diterima oleh Allah, kenapa tidak minta? Kenapa tidak minta? Ya, lalu dia mengatakan, belum seberapa ini, ya sudah berapa tahun nikmat sehat yang saya nikmati dari Allah Subhanahu, tidak seberapa ini. Masya Allah. Jadi Nabi Ayub itu berdoa, Anni, sungguh-sungguh aku ya Allah, masanya dulu ditimpa kesulitan, bukan saja penyakit ini, tapi banyak
persoalan, banyak problem, many problem. Ayub has, ya banyak problem dalam tadi. Ya, wa anta arhamur rahimin. Engkau lah ya Allah yang maha pengasih di antara manusia-manusia yang pengasih. Ya. Nah, banyak. Jadi tadi saya meminta, adakah di antara kita yang hadir di sini yang tidak punya problem? Nah, tidak ada yang naikkan tangan, berarti semua punya problem. Ya, ya. Ada yang sudah punya pasangan, sudah tahu? Nah, sudah. Yang belum, nah itu saya problem. problem. Jadi tidak pernah orang sembunyi dari problem, selalu ada problem. Tadi sudah dipotong plasentanya, selesai problemnya, apalagi problemnya. Makanya Allah Ta'ala, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kamu semua itu dari perut ibumu. Saat itu kamu tidak mengerti, kamu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Ya. Ya, dia hanya bisa menangis. Bayi menangis toh? Menangis. Belum pernah kita lihat, tapi ada yang terjadi. Masih bayi bisa bicara. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Siapa lagi? Saksi Nabi Yusuf ketika ada tuduhan ya bahwa mau berbuat jelek terhadap istri Raja Mesir. Yang ketiga bayi yang menjadi saksi pada Juraij itu dipanggil oleh ibunya dalam keadaan sholat, tapi tidak direspon panggilan ibunya, padahal mestinya direspon. Responnya bagaimana? Nah, batalkan sholatmu. Begitu panggilan ibu sangat penting, walaupun kamu sholat ya batalkan. Atau ada isyarat, ada informasi yang bisa diketahui oleh ibumu yang memanggil itu, sehingga dia mengerti bahwa kamu sholat. Tapi apa yang terjadi pada Juraij? Tidak respon panggilan ibunya. Ya, gitu. Kira itu. Nah, hampir tiap hari, bahkan kita selalu mengalami problem. Ya, problem remaja. Mungkin peserta dakwah ini membaca sebuah berita yang viral pada tanggal 20, seorang orang India tertawa, tersenyum kita ya, dia sungguh-sungguh luar biasa problemnya, meninggalkan negaranya dengan biaya begitu, lalu tiba di kampung kita ini. Kampung kita ini kan Wajo, dan terjadi di Wajo kan ya. Yang saya tahu melalui YouTube itu atau informasi, dia adalah penduduk Kota Rumpia, Kecamatan Majahuleng, Kabupaten Wajo, berarti sekampung kita kan. Ada orang ya, mestinya tidak terjadi itu. Mestinya tidak terjadi seperti itu seandainya yang bersangkutan
akan sebentar ini ada solusinya, ya. Solusinya itu seperti yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Musa alaihissalam masih muda, ini remaja, dan termasuk remaja yang super, ya, sangat kuat. Ada temannya yang meminta bantuan kepada Musa, lalu Nabi Musa menolong temannya itu. Masya Allah, yang ditinju itu langsung meninggal. Jadi larilah Nabi Musa meninggalkan Mesir, ya, baru pergi ke negara lain. Kalau saya tidak salah itu beberapa malam berjalan kaki, ya, sampai di sebuah tempat yang namanya Madian. Terumpa yang dia pakai itu hancur karena jalan kaki. Bayangkan kalau 8 hari 8 malam orang jalan kaki, ya hancur sebetulnya kan terumpanya, ya. Jadi tiba di suatu tempat, Musa itu melihat ada 2 orang perempuan berada di bawah pohon. Lalu Musa ini berusaha mendekati 2 perempuan itu. Kenapa ya orang ini ada ternaknya, kemudian dia tidak mengurus ternaknya, sementara orang mengurus ternaknya, memberi minum. Jadi Musa itu, ya, ini kan orang yang care. Apa itu care? Peduli, ya. Jadi Musa care, ya. Musa itu peduli kepada 2 orang perempuan yang berada di bawah pohon. Tidak ada kegiatannya seperti teman-temannya di sana itu. Jadi Musa itu mendekati. Mengapa kalian berada di sini? Perempuan itu menjawab, kami ini perempuan dan kami tidak sanggup berebutan di situ. Jadi Musa itu menawarkan pertolongan. Bisakah saya membantu kalian? Saya membantu. Diterima. Dibantulah Nabi Musa membantunya. Jadi 2 perempuan ini pulang ke rumahnya lebih cepat dari biasanya. Lalu bapaknya bertanya, mengapa kalian baru kali ini cepat tiba di rumah? Yang biasanya tidak begini. Dia cerita nih, ada pemuda tadi membantu kami. Ya, pemuda itu sangat kuat. Ya, mestinya beberapa orang mengangkat itu yang menutupi tempat air, tapi sendiri. Jadi bapaknya mengatakan, bisa kok kamu pergi memanggil bahwa bapakku menghendaki, kalau sekarang kan kak. Jadi pergilah ini Musa. Jadi Musa itu pergi, perempuan tadi yang 2 di depan. Tetapi begitu berjalan beberapa lama, bertiup angin, kemudian pakaiannya itu ditiup angin, jadi kelihatan itu yang tidak mestinya dilihat oleh seorang laki-laki. Jadi minta izinlah Musa, bolehkah saya di depan? Ya, kenapa minum? Ya, dia tidak mau ungkapkan begitu, gitu. Ya. Lalu singkat cerita, karena panjangnya ceritanya, kalau kita mau sempurna lihat surah Al-Qasas. Di situ diungkap
Jadi dua perempuan ini menyampaikan ibu bapaknya, kata, Pak, orang yang pernah menolong kita itu adalah Kawiyun Amin. Dia orang kuat, dan dia orang yang beriman. Buktinya tadi itu, artinya seorang anak perempuan tidak boleh mencari dan menemukan sendiri-sendiri pasangannya, tapi apa yang ada di hatinya diungkap di depan ibu bapaknya. Bagaimana kalau pemuda yang pernah menolong kita itu kita jadikan kala sekarang ini karyawan untuk membantu bapak. Saya kan perempuan, masa perempuan mengembala yang menjadi ya begitu, itu alasannya itu. Jadi dipanggillah Musa, sini oleh bapaknya tadi itu. Katanya begini, bisa dilihat di Al-Quran. Akan saya menikahkan kamu ya dengan putriku, silakan pilih ya, silakan pilih. Katakanlah namanya yang pertama itu Safira, yang kedua Supera. Ada bernama Safira di sini? Hah? Oh, Fira. Ya, jadi ya. Safira, Supaira, ya. Tetapi Musa mengatakan, kenapa tidak bisa saya tiba di sini saja hanya satu baju dan pakaian dibawa satu, katakanlah begitu, terus aku hancur. Apalagi mau ada mahar, apalagi kalau ada uang panai. Ya, apa jawabannya Nabi? Wah, tidak masalah itu, tidak masalah. Kalau kamu bisa membantu saya 8 tahun lamanya, itulah yang menjadi mahar, ya, menjadi mahar atau uang panai. Jadi mahar itu berbeda dengan uang panai. Mahar itu milik perempuan. Jadi mahar itu milik perempuan, ya. Kalau uang panai itu yang dipakai apa? Dipakai untuk menghidangkan tamu, ya, biaya-biayaan gedung itu namanya uang panai. Gimana bisa saya ini dinikahkan? Harusnya apa yang harus disiapkan? Ya, rukun nikah itu yang pertama mudah diingat, casu, calon suami harus laki-laki. Tidak boleh calon suami itu perempuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluknya itu berpasangan. Misalnya kita mau beli sepatu di Salomol atau di mana Alfa di sini atau dekat, ya tentu kanan kiri. Tidak pernah ada orang membeli sepatu kanan semua. Tidak pernah ada orang beli sandal kiri semua, harus berpasangan, begitu. Jadi calon suaminya harus laki-laki. Ada cais. Apa itu cais? Calon istri harus perempuan, ya. Nah, tidak boleh calon istri itu perempuan juga, tidak boleh. Masa ada jeruk makan jeruk? Tidak bisa. Ya. Di perguruan tinggi saja itu tidak bisa orang jadi dosen kalau S1. Yang bisa jadi dosen itu S2. Ya, sekurang-kurangnya, karena kalau S1 mengajar S1 sama dengan tadi jeruk makan jeruk. Oke, gitu. Apalagi wali. Wali itu tadi bapak. Apalagi 2 saksi laki-laki, 2 orang saksi. Ya, kemudian ada syarat-syaratnya. Apalagi mahar. Mahar itu tadi tidak boleh tidak ada, harus ada, karena dia rukun. Kapan tidak ada mahar
pernikahan itu tidak bisa. Nah, maharnya tidak perlu banyak. Ya. Ada hadisnya Rasulullah, walau khatamin min hadidin. Mahar itu begitu tidak mempersulit orang, ya, walaupun terdiri dari cincin besi. Misalnya kita mau pergi beli snack ya, di dalamnya itu pembungkusnya itu ada cincin. Nah, itu sebenarnya boleh dijadikan mahar. Tapi mana ada orang mau mahar begitu? Tentu tidak ya. Nah, kemudian ijab kabul. Ijab kabul itu transaksi penyerahan dari wali ke calon menantu. Calon suaminya anaknya, berarti menantunya kan? Nah itu. Nah maharnya tadi ini 8 tahun. 8 tahun Musa menjadi karyawan dan itu menjadi uang panai. Jadi simpulannya tentang pernikahan itu tidak boleh dipersulit, toh? Ya, tidak boleh sulit. Tapi tidak ada juga batasnya mahar itu. Tidak ada, tidak dibatasi. Ya tergantung kesepakatan. Nah ini kan tidak ada masalahnya. Karena anaknya tidak tertutup. Begitu ada hasratnya, dia sampaikan bapaknya. Bagaimana kalau orang itu dijadikan karyawan? Karena bapak kan sudah tua. Kami ini perempuan semua. Nah, tentu berbeda kan? Nah itu tadi. Nah, kemudian bapaknya tadi Safira Sufaira merespon. Responnya dipanggillah Musa. Tapi Musa sangat tawadu. Gimana saya bisa menjadi menantu bapak? Bajuku saya ini satu terumpak tidak ada. Maka di bapaknya Runak Safira Sufaira, tidak masalah. Kamu kan bisa membantu saya selama 8 tahun. Bayangkan itu. Kalau Bu Emerdi upah minum berapa? Katakanlah 2 juta ini 2.500.000 kali 12 tahun 12 bulan kali hasilnya 12 bulan itu kali 8 berapa? Tinggi kan? Tinggi. Jadi orang tuanya mengatakan kalau 8 tahun cukupkan 10 tahun, tapi kalau 10 tahun kalau tidak bisa 10 tahun, nah itu bisa dibaca kisahnya. Saya kira ini jadi problemnya di sini. Jangan terjadi problem anak tidak boleh tertutup kepada ibu bapaknya. Ya, jadi beritahukan bapakmu, ibumu, karena ibumu akan menjadi mertua. Beritahukan juga adik, karena adik akan menjadi adik ipar. Beritahukan juga kakak, karena kakak akan menjadi kakak ipar. Beritahukan nenek, kakek kalau masih hidup. Beritahukan om. Nah itulah artinya undangan itu. Disebarluaskan. Nah, kalau begini modelnya, anak tidak tertutup, bapak juga tidak tertutup. Jadi ya tidak ada sebenarnya itu dalam Islam itu nikah paksa. Yang ada itu terpaksa nikah. Dalam agama itu tidak ada nikah paksa. Yang ada terpaksa nikah karena apa? Kawin sebelum nikah. Ini kan di sini orang intelektual semua. Bedakan kawin dengan nikah. Kalau nikah harus disaksikan oleh 2 orang. Tapi kalau kawin tidak boleh diintip. Tidak boleh. Jadi binatang itu kawin tapi tidak nikah. Nah gitu. Saya kira ini jadi harus terbuka, anak terbuka, juga ibu bapak terbuka. Seandainya ini yang terjadi pada diri yang sekampung kita itu kan, nakudangi Indo Ambon, nakudangi, tidak akan terjadi begitu. Ya, tidak akan terjadi.
Bagaimana? Begitu. Begitu sebenarnya problemnya. Jadi problemnya harus apa bahasa Inggrisnya? Transparansi, keterbukaan. Itulah yang dimaksud S3. S3 atau 3S? Sifat lebih, sifat tahu, sifat ingat. Biasanya sifat tahu ikudang. Ya kalau dia utama mak jam baca, kudangi Pak Direktur atau Bapak ini. Ya rasa sifat tahu. Kemudian ko boleh ki pudato kadang kena mai. Nah, ini rasa. Ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ya ada mau di-share. Share itu kan sebuah aplikasi. Share itu bahasa Inggris. You can receive and you can send to me. Ya, kamu bisa mengirim. Saya ini kan mengirim. Nah, sekarang giliran audiens mengirim dan saya menerima. Tadi kan saya mengirim, diterima. Nah, sekarang itu namanya share it, sharing. Ya, oke? Mungkin mau ada tanya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, tentu ada yang bisa menjawab selain saya. Karena dai itu, pendakwah itu sebenarnya bukan segalanya. Ya, bukan segalanya. Semua orang itu punya kekurangan. Ya, jadi siapa itu ada mau ditanyakan, saya tidak tahu, saya bisa. Atau saya bisa tunda. Ya, kenapa ditunda? Ya, saya membuka apa sebegini. Ya, dan paling bagus sekarang ini kata orang di dunia sekarang ini ada omnya yang namanya Google. Itu, oke, silakan. Nah, saya serang kepada protokol. Ya. Iya, baik. Itulah tadi sajian materi kajian kita pada malam hari ini yang telah diantarkan oleh Reguluta. Mungkin di antara rekan-rekan yang hadir ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait materi atau topik tema kita pada malam hari ini, yakni problem solving. Mungkin hal di luar itu juga jika memungkinkan dapat kita komunikasikan dengan narasumber kita. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tawihung izin bertanya, mungkin ini di luar dari tema kita pada malam hari ini. Berhubung sebentar lagi bulan Ramadan. Oh ya. Biasanya kan kita itu kan tarawih. Setelah tarawih lazimnya kita langsung sholat witir. Nah, setelah sholat witir kita tidur, kemudian bangunlah kita untuk sahur. Biasanya sebelum sahur itu kita sholat tahajud terlebih dahulu. Nah, menurut pemahaman yang saya dapat, bahwa kalau sudah ini sholat witir tidak boleh ada lagi sholat setelahnya di malam hari yang sama. Bagaimana caranya mengatasi motoki dia sholat tahajud? Sekian, terima kasih. Ya, jadi menarik pertanyaannya, walaupun di luar dari topik yang kita bahas malam hari ini, namun mungkin dapat menjadi referensi kita bersama karena memang ini sering terjadi. Ya. Kami silakan. Inilah yang dimaksud problem. Inilah yang dimaksud problem. Ya. Problem kan? Ya, salah witir, sudah salah witir atau tidak, kan problem. Ya, yang kita mau itu bagaimana baiknya? Nah, ya bagaimana solusinya kalau terjadi begitu? Ya, jadi orang yang salah witir sebelum tidur, ya itu biasanya meragukan
siapa tahu terlambat matu bangun ya, sehingga mereka. Tapi karena dunia modern sekarang ada namanya alarm ya, ya apalagi aku sudah seperti yang ini loh ada. Tapi kalau dua-duanya kan ya, kasih bunyi itu alarm ya. Itu kalau ada orang salah witir baru tidak menutup untuk salat tahajud, karena yang banyak orang pahami salat witir itu dianggap penutup, sehingga menjadikan penutup tidak boleh lagi ada salat di belakangnya. Sebenarnya bukan salat penutup. Witir itu artinya ganjil, ganjil ya, ganjil. Jadi kalau orang sudah salat witir baru tidur baru bangun lagi salat tahajud, tidak salat witir. Dan itu sahabat juga lakukan ya. Ya kalau saya tidak salah itu Abu Bakar As-Siddiq pernah melakukan itu karena khawatir ya. Tapi karena dunia modern sekarang ini di negara semua corona digagak tuh terdengar kan, jadi boleh saja. Tapi sebentar kalau sudah kita tahajud jangan witir ya, itu. Jadi bukan witir itu penutup, bukan. Witir artinya ganjil, boleh 1 rakaat witirnya ya. Tapi yang kita biasa lakukan di sini di Wajo secara umum, di mana kita sholat tarawih ada tiga loh. Ada yang langsung 3 hanya 1 tahiyat, ada juga model 21. Nah itu dua-duanya boleh. Tidak boleh 2 kali tasyahud lalu 1 kali salam, karena salat witir itu tidak boleh seperti salat maghrib. Salat maghrib kan 2 rakaat tahiyat, kemudian 1 rakaat sudah itu tahiyat lagi ya. Itu ya, makanya yang ambil 2 rakaat salam kemudian dilanjutkan. Dilanjutkan. Yang 2 model ini tidak ada itu yang sama dengan salam maghrib, tidak ada. Yang biasanya 1 kali tahiyat tasyahud ya, 1 kali asal. Jadi rakaat pertama 2, 3 langsung 1 kali. Nah, kemudian yang kedua 2 rakaat kemudian tambah. Nah, itu tidak ada masalah ya. Kalau terjadi pertentangan apalagi kalau berkelahi lahir masalah. Ya, kita tidak boleh jadi jangki menyalahkan orang kalau berbeda dengan perlakuan. Biasa kita melihat Ka'bah kan, Ka'bah itu kan segi 4, yang berada di sebelah timur menghadap ke barat, yang berada sebelah barat menghadap ke timur, yang berada selatan menghadap ke utara, yang ada utara menghadap ke selatan. Apa artinya itu? Artinya boleh kita berbeda posisi tapi tujuannya satu. Nah, gitu. Begitulah, karena kita ini sebuah negara yang mayoritas Islam ya, dan tidak boleh kita saling ini hanya gara-gara begitu ya. Nah, salat tarawih kan sunat, salat tahajud juga sunat. Mengapa mau berkelahi? Silakan lakukan apa yang diyakini. Seperti juga ini kalau ada yang kunut, seperti tadi yang kita lakukan sini. Ada tuh orang yang salat sunat sebelum maghrib ya, sesudah azan. Tapi saya tadi mulai salat maghrib kah, salat sunat kah? Ternyata tidak kan? Artinya itu semua boleh. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat bagaimana salat sunat sebelum maghrib, Rasulullah SAW mengatakan ma'asyitum. Kalau bahasa Inggrisnya up to you. Up to you. Apa artinya up to you? Ya, terserah kamu.
Ya, seperti tadi itu yang Musa 2 perempuan disuruh pilih, Masya Allah, Musa itu pilih supaya yang muda, ya, yang muda dan cantik. Artinya apa? Manusiawi. Jadi jangan heran kalau ada di wajah ini terjadi yang namanya gila tuh. Gila. Nah, itu terjadi. Ya, saya kira itu. Jadi selesai. Ya. Ya baik, kalau tadi jawaban kita terkait pertanyaan dari Umar tentang fenomena salat witir dan tahajud yang sering menjadi perbincangan. Ya baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, ada? Jika tidak ada pertanyaan, kami mohon kesediaan guru untuk memimpin doa bersama sebelum mengakhiri pengajian rutin wajib intelektual mandiri pada malam hari ini. Kepada guru kami silakan. Ya. Problema yang banyak dirasakan orang sekarang adalah masalah rezeki. Ya, saya biasa dapatkan ya masalah beli apa itu sulit. Ya. Oleh karena itu sebentar ada doa mengenai rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta wa alaika tawakkalna wa anta rabbul alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma in kana rizquna bis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa arijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'siran fa yassirhu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi rangkaian kegiatan pengajian rutin kita untuk edisi malam hari ini 23 Februari 2023 bersama Anda Duta Haji Muhammad Yusuf Rasak MPD. Beliau adalah Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam. Dia akan mengucapkan terima kasih kepada guru atas kehadirannya, kesediaannya untuk berbagi di kajian di majelis ilmu kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini bernilai ibadah, berbuah berkah buat kita semua, senantiasa menjadi petunjuk atau penerang jalan kita nantinya. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi, penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan guru untuk bersama kami di tempat ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.